warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kholik, SPDI MSI, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata. Dan dalam hal ini saya mengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, di mana saya termasuk salah satu dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen pada PDD UKA TPT dari Kemenristek Dikti, yang tentunya pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia, di mana sub CPMK atau CPL Prodi tentu pasti ada, di mana CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni terkait dengan S1, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Islami. Yang selanjutnya yakni ada S5, yakni terkait menghargai kenegaraan budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal dari orang lain. Yang selanjutnya yakni di sini juga ada KU3, ada KU8, ada KK3. Di mana itu menjadi sebuah CPL Prodi yang memang dibebankan pada mata kuliah ini. Adapun terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ini tentu mempunyai CPMK. Yang pertama yakni terkait dengan mahasiswa mampu menyimpulkan terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang selanjutnya yakni mahasiswa mampu memahami secara filosofis, secara historis bagaimana pendidikan Islam di Indonesia. Lebih lanjut, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keprodian yang mempunyai bobot 2 SKS yang dengan nomor kode blok mata kuliah yakni PAI 116. Dan untuk referensi buku-buku yang nanti akan menjadi sebuah referensi utama yakni bisa menggunakan jurnal atau buku-buku saya, yakni terkait dengan konsep dasar ilmu pendidikan Islam, atau buku saya yang terkait dengan nalar kritis pendidikan Islam, atau terkait dengan Shifting Religious Identity Pedagogy at Wahid Hasim Islamic Boarding School. Atau buku saya yang terakhir ada keterkaitannya dengan mata kuliah ini terkait dengan Never This Alternative Islamic Education, internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam ruang publik. Adapun selain daripada referensi dari buku saya sendiri atau karya ilmiah saya sendiri, terdapat juga buku Sejarah Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Muhammad Yunus. Oke, ada selanjutnya yakni terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan yang pertama yakni pembelajaran ceramah. Yang kedua yakni pembelajaran metode yang kami gunakan yakni diskusi atau presentasi. Yang selanjutnya terkait dengan problem yang memang terjadi di Indonesia atau kita kenal dengan PBL gitu ya. Adapun terkait dengan penilaian pada mata kuliah ini, saya membuat terdapat pada 5 hal dalam penilaian ini yang semuanya itu mempunyai porsi dan bobot masing-masing. Kehadiran mempunyai 10%, keaktifan mahasiswa itu 10%, penugasan 20%, dan UTS 30% dan UAS 30%. Adapun mata kuliah nanti bisa dilihat di RPS mahasiswa
di portal mahasiswa yang tentunya semua mahasiswa Universitas Alma-Ata bisa mengakses secara terbuka, sehingga mahasiswa tidak kesulitan lagi untuk mencari sebuah referensi utama ataupun referensi pendukung yang sudah saya upload di portal mahasiswa atau portal dari Universitas Alma-Ata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jangan lupa saksikan praktek saya dalam pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di tema konsep dasar sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kuliah kita berlangsung, mari sama-sama kita berdoa bersama dipimpin oleh Pak Ketua. Silakan. Dan kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang nggak masuk? Ada. Abdul Jamil ada? Ada. Ada. Oh, Jamil masuk. Faiza. Oh ya, di belakang ya. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini pembelajaran di sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sub CPMK atau kemampuan yang nanti akan sampai dapat itu terkait mampu menjelaskan konsep dasar sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ataupun tujuannya dari mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu memahami konseptualisasi terhadap sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Oke, kita berawal dari pendahuluan. Kalau ngomongin sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tentu kita tidak terlepas dari sebuah dinamisasi dalam proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, pendidikan informal, ataupun pendidikan non formal. Itu terjadi di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbicara pendidikan ini, tujuannya untuk apa? Sebenarnya sama sampai dengan sekarang, membentuk suatu karakter, tapi melalui pendidikan masing-masing. Tadi yang saya sebutkan, formal, informal, dan non formal. Nah, ketika kita ngomongin pendidikan Islam, berarti kita menyentuh dalam dunia madrasah atau pendidikan pesantren, ya. Kalau kita menyentuh di pendidikan informal, berarti masuknya di pendidikan orang tua. Formal berarti di sekolah. Oke, lebih lanjut. Lahirnya sebuah pesantren dan sistem pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional kita kenal, yakni di dalamnya itu ada kiai, ada santri, ada suraunya atau tempatnya atau pondoknya, dan di dalamnya pasti ada yang dikaji. Apa yang dikaji? Kitab-kitab klasik. Ini era dulu, dan sekarang masih menggunakan nggak? Masih konsisten ya? Masih. Nah, ini tidak terlupakan dari sejarah dulu. Di pendidikan Islam yang dulu belum ada pondoknya, tapi cuma surau gitu kan, muncul di Sumatera, muncul di Jawa Timur. Nah, disitulah nanti akan muncul sebuah organisasi-organisasi besar yang sampai sekarang masih eksis. Nah, ini Anda semua harus pahami, karena untuk memahami pendidikan Islam tidak hanya sekilas. Oke. Nah, di era 20, nah kita udah masuk tuh era modern. Dulu pendidikan Islam dipandang rendah, tidak ada harganya. Di abad modern kita kenal adanya sebuah madrasah. Nah, ini
digagas paling tidak dari tokoh-tokoh agama. Di mana kita mulai tahu bahwa adanya kurikulum agama di sekolah atau kurikulum pendidikan formal masuk di pendidikan Islam juga dipelajari, meskipun tidak secara intens ya, tiap hari harus dipelajari gitu tidak. Nah, ini menjadi sebuah penting munculnya sebuah integrasi, interkoneksi antara kurikulum di sekolah dengan kurikulum pesantren. Sekarang ada nggak penggabungan kurikulum sekolah sama pesantren? Nah, itulah paling tidak mengadopsi dulu. Sebenarnya sudah ada contohnya. Cuman menjadi tren di era sekarang. Pondok-pondok pada transformasi ke pondok modern kan gitu. Pondok-pondok yang dulu tradisional sekarang menjadi modern. Kurikulumnya gimana? Menyatukan antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum pesantren. Itu realita yang terjadi. Nah, di sini kita harus paham gimana itu cara penggabungannya kan gitu kan. Nah, melalui siklus ini kurikulum nanti akan dibikin secara komprehensif. Untuk apa? Meningkatkan karakter Islam itu tadi. Jadi pembentukan karakter Islam kepada peserta didik melalui kurikulum itu tadi. Jadi bukan lagi melalui kurikulum-kurikulum yang lain. Ya, kita lanjut. Kita kenal bahwa ada masa kolonial atau perjuangan pendidikan Islam. Mungkin teman-teman masih ingat di era misal kayak Hasyim Asy'ari gitu ya. Perjuangannya untuk mendirikan sebuah organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama gitu di Jawa Timur, atau di Jogja kita kenal dengan organisasi besar apa? Muhammadiyah. Itu sama-sama besarnya sekarang. Nah, dulu pendidikan di era kolonial itu sangat memprihatinkan. Jadi sudah peminatnya nggak ada ya. Yang penting orang senang ngaji gitu. Makanya di dulu itu orang mau ngaji, orang mau ke surau gitu harus bawa obor gitu. Harus bareng-bareng. Sekarang di era digital punah itu. Majelis-majelis taklim ramai kalau semisal yang datang itu tokoh besar. Mungkin sampai masih ingat ketika dulu kecil ngaji atau mau menuntut ilmu agama harus datang ke kiai sana, ke ustadz sana kan gitu kan. Nah, kita melihat di masa kolonial ini menjadi sebuah memprihatinkan karena memang tidak dilihat pendidikan Islam. Nah, ini menjadi krusial di era sekarang. Apakah pendidikan Islam di era sekarang atau ke depan masih akan berlanjut atau memang akan punah? Kalau melihat dari secara historis gitu ya. Tetapi kita juga harus paham bahwa perkembangan itu sangat dinamis. Nah, di era kemerdekaan lahirnya adanya sebuah madrasah negeri yang diadopsi oleh pemerintah. Nah, kita kenal bahwa yang paling terkenal tokohnya untuk naungan dalam Kementerian Agama. Kalau madrasah itu kan di Kemenag, kalau sekolah ada di Kemendikbud kan gitu. Menterinya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita kenal bahwa yang paling terkenal itu Wahid Hasyim kan gitu. Nah, Wahid Hasyim itu terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang memang mendukung terkait dengan pendidikan Islam ataupun pendidikan madrasah yang sifatnya negeri. Di sini pemerintah sudah mulai mengakui itu, mulai mengakui apa yang menjadi prinsip dari pendidikan Islam. Oke, kita lanjut. Integrasi dalam sistem nasional. Nah, ini tadi yang kita singgung di awal, bahwa ada sebuah integrasi. Integrasi itu gabung. Jadi semisal sampean anak PAI, semisal anak PAI menjelaskan terkait dengan
mata pelajaran fikih. Nah, di fikih tersebut ada subtema, ada tema yang namanya itu sholat. Sampai menjelaskan kepada anak murid gimana cara melakukan integrasinya. Berarti kan menggabungkan antara pembelajaran yang fikih tadi dengan materi-materi yang lain. Apa yang cocok dengan materi fikih? Fikih itu berbicara terkait apa? Hukum. Terkait apa lagi? Gerakan sholat. Ada nggak mata pelajaran lain yang terkait dengan gerakan? Ada? Ada apa? Silat. Oke. Ada lagi nggak? Olahraga. Nah, di situ sampai bisa menjelaskan tuh bahwa kenapa itu sholat itu bisa mengandung unsur kesehatan badan. Nah, sampai bisa menjelaskan bahwa selain daripada kepentingan pribadi antara individu dengan Tuhan, ternyata orang yang rajin sholat itu bisa meningkatkan kesehatan, khususnya yang nggak pernah olahraga kayak masnya kan? Maksudnya tinggal sampai mau olahraga apa enggak? Nah, kalau nggak mau ya sholat berarti. Nah, sebentar sampai menjelaskan seperti itu kepada anak murid. Nah, itulah yang dinamakan integrasi. Ada ilmu olahraga, ada ilmu agama digabungkan. Kayak, nah inilah disebut sebuah integrasi. Sistem nasionalnya gimana? Misal kita merujuk kembali ke sini. Sistem nasionalnya biasanya dalam pendidikan nasional itu sudah disediakan tuh. Kurikulumnya bagaimana, metode pembelajarannya, silabusnya bagaimana. Nah, nanti tinggal diintegrasikan di lembaga pendidikan Islam ataupun yang di sekolah kita sebut dengan pendidikan agama Islam. Oke. Sekarang kita melihat sebuah tantangan. Tantangan dari pendidikan Islam atau tantangan dari pesantren di era sekarang. Ada nggak tantangannya? Apa kira-kira Mas? Tantangan pesantren sekarang? Kemasukan budaya luar. Kemasukan budaya luar. Oke, ada yang lain? Ada nggak tantangan pesantren? Ada yang udah nyantri 30 tahun di sini? Apa kira-kira? Digitalisasi. Oke. Tantangan itu bagi orang-orang pesantren. Orang-orang pesantren yang memang notabene megang HP aja tidak boleh kan gitu ya. Tetapi tanpa disadari sekarang eranya teknologi kan. Apakah pesantren akan tertinggal nanti? Bisa jadi tertinggal, bisa jadi enggak gitu ya. Nah, ini memang menjadi tantangan serius pesantren. Apakah dia akan mencari solusi untuk beradaptasi atau dia akan menolak sebuah dinamisasi terkait dengan teknologi. Kalau semisal pesantren kok bisa beradaptasi, pesantren itu pasti akan melaju pesat. Tapi kalau melawan dan pesantren itu tidak mau beradaptasi dengan teknologi, ya wallahu a'lam bishawab. Berarti pesantren akan mengalami ketertinggalan dalam hal teknologi, tidak bisa berkembang pada zamannya, gitu kan. Makanya muncul seperti kita singgung tadi, orang-orang yang mengadopsi teknologi, maka dia disebut dengan modernisasi pesantren. Itu terjadi. Bahkan era sekarang itu ada pesantren modern, ada pesantren wirausaha, ada pesantren IT di Kulon Progo. Belum pernah lihat kan? Mondok di sana. Ya, nah itulah adaptasi yang dilakukan oleh pesantren, meskipun tidak dipungkiri masih ada pesantren yang memegang otoritas penuh bahwa dia masih memegang pesantren tradisional sampai dengan sekarang. Oke.
Mungkin itu penjelasan dari saya sedikit. Ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Terkait pesantren. Oke, silakan Pak. Baik Pak, izin bertanya, saya Fatma. Saya ingin bertanya tentang pesantren. Itu ada seorang santri yang dulunya dia dari SMP sampai kuliah itu mondok. Bahkan dia berhasil menghatamkan Al-Quran. Tapi setelah keluar dari zona pesantren, dia berpakaian terbuka dan udah nggak pakai hijab lagi. Terus yang saya penasaran dari sudut keilmuan apa yang menyebabkan perubahan itu? Apa dari psikologis atau sosial atau dari lingkungan? Baik, itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Fatma. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Mas. Izinkan saya bertanya Pak, perkenalkan nama saya Abdul. Saya ingin bertanya bagaimana peran pendidikan Islam dalam konteks globalisasi dan modernisasi, dan apa saja upaya-upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi itu semua. Oke, siap. Oke, kita diskusi terkait pertanyaan dari Mbak Fatma ya. Dengan analogi itu, kenapa adanya sebuah pergeseran, transformasi dari santri dulunya dengan pakaian Islami misal gitu, tiba-tiba dia itu selesai mondok, malah bertransformasi menjadi pakaian yang kurang Islami gitu. Itu pengaruhnya dari apa? Lingkungan, budaya, apa lagi? Oke. Di salah satu penelitian saya, ini benar-benar penelitian saya kemarin. Saya itu meneliti untuk wilayah di wilayah mana ini? Bantul. Tapi fokus saya di sekolah madrasah. Nah, sekolah madrasah saya membawa terkait media TikTok. Ternyata media TikTok di sekolah madrasah itu tidak mempengaruhi prestasi dari murid. Mau muridnya di rumah TikTokan atau apa, ternyata itu tidak menjadi pengaruh terhadap prestasi. Artinya perubahan itu terjadi, satu, kultur, lingkungan itu mendominasi pertama. Nah, saya yang temukan di data saya itu ternyata lingkungan itu pengaruhnya itu lebih besar daripada media digital. Faktanya itu tadi, teknologi ternyata tidak signifikan pengaruhnya, lebih besar ketika lingkungan itu mempengaruhi. Mungkin kalau semisal kita ketemu santri yang memang umurnya sudah dewasa gitu ya, udah dewasa, boleh jadi dia didominasi antara teknologi dengan budaya atau sebuah lingkungan yang memang sudah mengalami pergeseran gitu ya. Kan memang era sekarang kan era pergeseran nih, dari tradisional ke modern, dari gaya lama ke gaya baru. Jadi itu Mbak, itu pengaruhnya dari yang pertama itu lingkungan, tetap lingkungan yang mempengaruhi. Ibaratnya gini, ini spidol ini ketika saya tutup, bau nggak ya? Kalau dia itu dibuka, baru kecium bau. Situlah manusia. Ketika dia itu ditutup, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh ini. Ketika secara sosiologis ini ya, dia keluar dari kandangnya atau disebut dengan lembaga tadi, dia akan merasa bebas, ingin mencoba sesuatu, penasaran. Ya, bahasa sampai histeris, apa itu ya? Kok saya pengen sih? Apa itu ya? Kok saya pengen sih? Penasaran. Nah, disitulah lingkungan sudah mulai mempengaruhi itu. Oh, ternyata kayak gini enak ya. Oh, ternyata muslim itu ternyata banyak juga sih yang nggak pakai Islami. Saya nyoba-nyoba lah. Awal-awalnya nyoba-nyobanya cuma di depan rumah, di depan kos-kosan bisa. Tiba-tiba kebiasaan. Nah, itu yang
menjadi sebuah perubahan. Nah, terkait dengan peran tadi, gimana peran itu? Yang pertama ya, agar sesuaikan zaman. Satu, kurikulum harus sifatnya kontekstual. Kedua, harus bisa merespon era teknologi. Penting ini. Ketiga, jangan sampai merubah tradisi lama yang bagus. Tradisi lama jangan dihilangkan. Jadi istilah di NU itu kan mempertahankan tradisi lama yang bagus, mengambil tradisi baru yang lebih bagus. Jadi kita merespon, bukan kita menghilangkan. Nah, di situ nanti pendidikan Islam tentu akan mengalami sebuah kemajuan karena bersifat kontekstual. Oke. Di satu sisi, pendidikan, pembentukan karakter itu tidak hanya tanggung jawab pendidikan Islam. Karena seperti kita tadi, pendidikan Islam itu ranahnya itu ada 3. Ada yang namanya pendidikan formal, sekolah. Ada yang namanya pendidikan informal di mana? Orang tua. Ada pendidikan yang namanya pendidikan non formal itu di mana? Nah, madrasah, pondok, atau pesantren. Nah, ini menjadi penting nih. Jadi dalam pendidikan itu bukan tanggung jawab otoritas dari lembaga itu saja. Misal nanti sampean ngajar di pendidikan formal, pembentukan karakter tidak hanya pada diri sampean, tapi ada di keluarga juga harus dilibatkan. Dari pendidikan Islamnya itu juga harus dilibatkan. Karena kalau kita ngomongin pendidikan Islam atau pesantren itu tidak hanya di pondok saja, tapi di masjid-masjid itu kan pendidikan Islam. Gitu ya? Iya. Gitu ya, Mbak? Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Oke, mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya memberikan tugas kepada teman-teman semuanya yang nantinya akan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Yang nanti kita akan mencoba mencari sebuah kebijakan dari pemerintah terkait dengan pendidikan Islam atau pendidikan Islam yang ada di Indonesia, misalnya seperti pesantren, pendidikan non formal, atau kebijakan-kebijakan terkait dengan moderasi beragama atau peraturan terkait sebuah integrasi nilai-nilai Islam gitu. Nah, itu nanti kita bisa dibagi kelompok untuk berdiskusi di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.